Bapak, kami percaya, kami sudah dengar kesaksian yang luar biasa. Kami mau dengar pesan Tuhan di balik kesaksian ini, supaya ketika kami pulang, kami mendapatkan sesuatu yang baru. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biarlah semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkin. Ya, luar biasa kesaksiannya ya. Novi, thank you. Wow, tadi saya ketawa di situ sampai nangis campur ketawa ya. Kita percaya satu hal gini, kita ini belajar setia sama Tuhan. Tuhan tuh jauh lebih setia. Amin. Amin saudara. Dan yang saya pesankan gini, kalau kita setia, saudara tahu, Tuhan tuh berkata buat saudara dan saya, jadilah menurut imanmu. Tuhan itu setia ndak menggenapi iman saudara. Kalaupun faktamu hari ini hancur-hancuran, enggak pernah Tuhan bilang gini, jadilah menurut faktamu, enggak saudara. Makanya hari ini setia aja beriman sama Tuhan. Sekalipun seperti Bu Novi tadi ya, sudah jual nasi, modal pas-pasan ditabrak lagi. Kadang-kadang kita kesel ya. Kadang-kadang kita berpikir seperti Bu Novi, Tuhan, kamu kan Maha Pengendali. Misalnya truknya atau mobil angkot yang mau tabrak anak saya itu dikasih rem gitu aja Tuhan, terus ganti sasaran orang yang jahat yang jatuh. Kenapa kok mobil ini bisa nabrak anak saya yang hari itu Tuhan tahu saya sudah berdoa pagi, nak, kamu bawa nasi uduk ini diberkati. Dalam mungkin Bu Novi percaya setiap hari pasti dibuka Mazmur 91. Dia sudah berkata kamu akan diberkati, jual nasi uduk ini laku dalam perlindungan Tuhan. Kira-kira dalam perjalanannya jatuh, ditabrak, bukan nabrak loh saudara. Lain loh kalau nabrak. Ini ditabrak. Orang dunia berkata apes, sial. Tapi percayalah, semakin kita mengucap syukur bahwa kita percaya kita punya Tuhan yang setia. Apa yang menjadi kerugianmu hari ini? Apa yang menjadi kehilanganmu hari ini? Apa yang menjadi rasa sakitmu hari ini? Ketika engkau tetap setia di dalam jalannya Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan semuanya ini. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar ya. Kemarin kita belajar akan setia. Kalau kesetiaan Tuhan sudah tidak usah diragukan ya. Jadi ketika kemarin kita belajar setia, setia saat diuji ya. Anil bisa buka yang sebelumnya, 3 hal. Nah, hari ini kita akan belajar yang kedua. Kalau setia saat diuji, kenapa? Karena Tuhan itu setia menyertai saudara lewat api, lewat air, lewat sungai. Dia tetap setia. Dia akan memelihara, menyertai, menguatkan hati saudara. Hari ini kita akan belajar setialah kepada pasangan. Kenapa? Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itu berarti saudara tidak perlu meragukan kesetiaan Tuhan untuk menyatukan rumah tanggamu kembali. Karena ini firman. Bagian saudara hari ini, setialah kepada pasangan. Setia itu sudah harga mati saudara. Kalau Tuhan itu setia sama saudara sampai dia memberikan nyawanya, maka jadi pertanyaannya, bukti kesetiaan saudara sama Tuhan, yaitu ketika saudara dan saya bisa membuktikan kesetiaanmu kepada pasanganmu sampai maut yang memisahkan. Tadi waktu Bu Lili kesaksian, dalam hati saya, Bu Lili cinta Tuhan dari kecil. Suaminya sudah dalam Tuhan, itu aja prosesnya 10 tahun lebih. Saya tadi gini, loh jangan sampai saya ndak punya, dulu saya ndak cinta Tuhan. Suami saya benci orang Kristen. Saya tanya sama Tuhan, proses saya berapa lama Tuhan?
Bayangin yang sudah cinta-cinta saja 10 tahun. Tapi saya cuma tahu satu hal. Kalaupun proses hidup diperlanjut, Tuhan itu tetap setia. Amin. Tuhan itu tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan saudara, ya. Seperti Bu Novi percaya, suaminya pasti kembali. Hanya tunggu waktunya. Sama-sama diproses secara hati. Bu Novi sudah pulih secara hati, suaminya diproses hatinya. Nanti kalau kembali bersatu akan jadi rumah tangga yang indah. Yuk kita lihat. Mengapa perkawinan itu penting di mata Allah, ya. Saudara lihat. Yang pertama, karena perkawinan itu adalah gagasan Allah. Ada ayat di Kejadian 2 ayat 18 berkata gini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Siapa yang beri gagasan? Tuhan. Itu sebabnya jangan meremehkan perkawinan. Jangan merasa dirimu masih bisa laku. Tukar tambah. Bisa enggak tukar tambah pasangan? Tukar tambah mobil bisa, saudara. Tapi pasangan itu hanya maut yang bisa pisahkan. Karena itu gagasan Allah. Jadi jangan main-main dengan yang namanya perkawinan. Waktu kita setia sama pasangan walaupun bonyok, itu ada di dalam gagasannya Allah. Amin. Yang kedua, yuk lihat. Perkawinan itu sangat penting di hadapan Allah, yaitu ketika Tuhan melakukan mujizatnya yang pertama kali itu di perkawinan Kana. Saudara dan saya percayalah, mujizat pertama kali di perkawinan itu artinya walaupun hari ini kenyataan hidup yang saudara hadapi dengan pasanganmu itu sepertinya tawar. Airnya sepertinya air comberan, pembersih kaki. Sepertinya tidak ada nilainya. Mungkin saudara sekarang membanding-bandingkan. Aduh Tuhan, rumah tangganya si A. Kalau makan ditarikin kursi. Sementara saya kalau jatuh sedikit aja barangnya, matamu di mana? Kamu kalau sudah tua rabun pakai kacamata supaya tidak jatuhkan barang berulang kali. Tapi percayalah, kalau dia buat mujizat pertama kali di perkawinan Kana, apa yang hari ini masih kau lihat tawar airnya, bahkan sepertinya aib. Tidak ada orang yang perhitungkan seperti air pembasuh kaki. Basuh kaki, saudara. Tapi suatu kali, kalau engkau setia kepada pasanganmu, maka suatu kali hidup pernikahanmu bukan lagi menikmati air basuhan kaki, tapi anggur yang termanis, yang termahal. Tuhan akan melakukan mujizatnya. Itulah yang Tuhan janjikan. Saya waktu mengerti, Tuhan tegur saya lewat ini. Tuhan bilang gini, kamu jangan lihat hari ini aib dalam rumah tanggamu, Eli. Itu beberapa tahun yang lalu. Sebelum saya tahu bahwa hari ini saya akan jadi seorang hamba Tuhan yang banyak menguatkan banyak wanita-wanita yang mengalami sama seperti saya. Hati yang hancur, yang mau bunuh diri. Jujur, ada banyak wanita yang bilang sama saya gini, Bu Eli, kalau kita ngalami masalah ekonomi, dulu kita susah Bu Eli. Saya itu tidak sesakit hari ini Bu Eli. Dulu hidup kita minus sekalipun suami saya tidak bekerja. Saya yang penting dia cinta sama saya, dia tetap setia sama saya. Saya ini rela berkorban Bu Eli. Istilahnya tiap hari Bu Eli, saya yang jadi tulang punggung, tidak apa-apa sudah. Yang penting makan cinta berdua. Tapi sejak
dia mulai berselingkuh, Bu Eli. Itu yang membuat saya terpukul. Saya ndak kuat, Bu Eli. Masalah keuangan saya kuat, tapi ketika hati ini dikhianati, Bu Eli, sudah tidak ada kata maaf. Harga diri. Berapa banyak wanita untuk masalah pasangan, ketika engkau dilukai, engkau memilih lebih baik mempertahankan harga diri untuk bercerai. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, kita percaya kalau kita setia, maka kita percaya kita akan melihat suatu kali anggur yang manis yang akan Tuhan berikan. Amin. Yang termahal, yang terbaik. Saya percaya kalau Bu Novi dipulihkan, itu nanti banyak loh kesaksian. Orang yang sudah dipulihkan lewat proses selalu kesaksian sama saya, Bu Eli. Tanya Bu Lili, lebih dari pacaran ya Li? Nah saya lagi menantikan, digandeng terus. Kasih pipi gini. Kalau sekarang kasih pipi mungkin enggak bisa ya, nek ya, dipegang gini aja. Gitu ya. Nanti suatu kali saudara akan dikejar. Ditelepon, di mana saya? Di mana saya? Saya jalannya hati-hati itu saya. Nanti kalau jatuh saya yang pusing. Mungkin hari ini kalau jatuh di gini matanya di mana ya. Tapi suatu kali kalau anggur manisnya Tuhan, dan banyak ibu-ibu yang kesaksian. Bu Eli, suami saya sekarang nempel kayak perangko. Lebih nempel. Ada seorang ibu yang pernah saya pulihkan ya. Sudah saya bawa kesaksian di Jakarta juga beberapa tahun yang lalu. Seorang ibu ini dulu bencinya setengah mati sama suaminya. Karena didapati ketika suaminya selingkuh, dia baru tahu setelah suaminya punya anak 2. Itu sakit hatinya buat dia, suatu kali kepingin bunuh suaminya. Dan waktu dia datang sama saya bilang, kamu jangan bodoh. Kamu bunuh suamimu, kamu masuk penjara, penderitaanmu seumur hidup. Kenapa kamu tidak berserah sama Tuhan? Singkat cerita, dia membayar harga setianya sama suaminya. Dan hari ini pemulihannya luar biasa. Tahu kalau tidur, tangan istrinya dipegang terus. Dipegang terus Bu Eli, sekarang sulit. Mau kemana-mana sulit sekarang Bu Eli. Saya tidak bisa ikut Bu Eli pelayanan lagi. Kenapa? Lepas dari pemandangan sebentar sudah ditanya, di mana kamu? Waduh, saya bayangin kalau saya dipulihkan sama Pak Nyoto, di mana kamu, di mana-mana. Berarti nanti kita berdua pelayanan akan sama-sama. Amin. Amin. Yang ketiga, yuk lihat. Perkawinan itu akan menghasilkan keturunan ilahi. Makanya jangan gampang-gampang berpisah, sedikit-dikit cerai. Saudara tahu waktu saudara bercerai, celah iblis itu untuk merusak keturunanmu itu jauh lebih besar. Tapi waktu engkau setia, firman Tuhan Maleakhi 2 ayat 15, akan ada keturunan ilahi. Makanya jadi seorang wanita itu harus kuat, saudara. Jangan banyak lihat fakta. Kalau Tuhan berkata jadilah menurut imanmu, maka saudara jangan pernah berdiri di atas fakta hidupmu. Tuhan tidak pusing, mau faktamu laut, mau busuk mati sudah 4 hari. Orang dunia berkata seperti saya bilang gini, sulit loh suamimu kembali punya 2 anak, dia cinta anaknya, sulit. Dan kalau mata saya melihat memang sulit. Memang saya mengatakan, iblis engkau boleh datang dengan fakta. Memang nyatanya aku tidak mengingkari kenyataan. Apa yang aku lihat, apa yang aku dengar itu memang sulit. Tapi Tuhanku setia menyediakan apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah aku dengar dan timbul dalam hatiku. Dia pasti setia menyediakannya.
itu orang yang berdiri di atas iman. Jangan gampang-gampang. Ibu-ibu ini kalau dibilang suamimu lo tadi aku lihat makan berdua sama wanita. Saudara sudah mulai panas hati. Dengar apa? Panas. Kenapa hidupmu sehari-hari ini bisa hidup dengan fakta demi fakta? Fakta tidak punya kekuatan membalik kenyataan, saudara. Fakta itu tidak punya kekuatan menggeser gunung persoalanmu jadi gunung berkat, itu tidak punya kekuatan. Tapi saat engkau punya kekuatan iman, kekuatan iman ketika engkau percaya kepada Tuhan, pasanganmu yang terburuk, yang menjengkelkan, yang hari ini menyakiti hidupmu, percayalah, Tuhan pasti menyatukan kembali. Dia pasti sediakan anggur yang termahal yang akan saudara dan saya nikmati. Bahkan saudara dan saya akan menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Amin. Yuk berikutnya. Saudara sudah lapar, saya juga percepat ya. Saya juga lapar, saya belum makan dari tadi pagi. Prinsip pernikahan, nah ini ya. Ini selalu terekam dalam otak saya. Makanya kenapa orang bilang gini, kamu kok bisa sih setia Eli? Oh iya jelas, karena ini 3 hal ini saya terus memori sama di otak saya. Saya nggak memori lain-lainnya. Saya bilang sama diri saya sendiri, Eli pernikahan itu enter, nggak pernah ada exitnya. Sekali menikah hanya maut yang bisa memisahkan. Yang kedua, bacin bukan bucin, bangun cinta bukan budak cinta. Makin bucin makin sakit, saudara. Dulu saya bucin, saudara. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit dikatai aku sudah tidak ada rasa, nangis. Lihat dipegang tangannya, saya menepi, saya nangis. Tuhan, betapa teganya dia. Habis manis Tuhan, punya anak 3, sekarang dicuekin. Saya waktu itu umur 40, kepala 4. Wanita tobatnya umur 20. Saya merasa, Tuhan, gimana nasib saya? Tapi waktu saya tahu hidup ini perlu bangun cinta setiap hari. Waktu Tuhan ingatkan saya untuk bangun cinta, Tuhan bilang gini, Eli, kekuatan bangun cintamu sama Pak Nyoto, sama suamimu, itu yang akan membuat rasa sakitmu hilang. Jangan banyak menuntut dia mencintai engkau, tapi mulai perbanyak setiap hari. Suamiku tetap yang terbaik. Sekalipun engkau dicuekin, engkau tetap bangun cinta dengan mengasihi terus. Mengasihi karena engkau juga mengasihi aku. Tiap hari, saudara. Tanpa saya bangun cinta hari ini, saya gak mungkin bertahan di atas 10 tahun. Untuk mengasihi suami yang limited edition, gak ada tandingannya, saudara. Kualitas super, saudara. Tapi waktu saya tahu bangun cinta, saya selalu menciptakan solusi dalam rumah tangga, yaitu dengan kasih. Dimaki-maki tidak salah, ya sudah, maaf ya. Tidak perlu nuntut apapun. Saya tetap selalu dalam hidup saya ingat dia tetap baik. Dia tetap baik. Dia tetap suami yang sudah ditetapkan Tuhan. Itu akan menjadi pendamping dalam hidup saya sampai maut yang memisahkan. Yang ketiga, apa adanya bukan ada apanya. Kalaupun kantongnya sudah menipis, super tipis, saudara tetap harus mengasihi suami, pasangan hidup itu apa adanya. Seperti Yesus setia menerima saudara apa adanya.
Coba kalau Tuhan itu terima saudara ada apanya, kira-kira kita semua selamat enggak saudara? Tidak ada yang selamat. Tapi waktu Yesus menerima saudara dan saya apa adanya. Kenapa saudara tidak bisa menerima pasangan hidupmu apa adanya? Itu sebabnya, yuk berikutnya. Jaga kesetiaan, ini bagian saudara hari-hari ini. Kalau Tuhan itu setia dan Tuhan itu mau saudara setia kepada pasangan, maka bagian saudara, kalau kemarin apa? Waktu saudara diajari untuk setia waktu diuji, yaitu pikul salib, setia pikul salib, ya, bukan pikul dosa, setialah sangkal diri, bukan menyenangkan diri. Yang ketiga yaitu mengikut Kristus, bukan mengikut dunia. Nah ini kemarin, ya, ini direkam juga saudara. Jadi selama saudara hidup, ingat selama ada nafas, percayalah, hidupmu setialah. Susah, yang penting tidak pikul dosa, upamu besar di surga. Waktu engkau sangkal diri, setiap kali disakiti, saya tahu Tuhan ini cuman ujian, aku mau dikosongkan. Saya tidak menyenangkan diri. Menyenangkan diri enak ya. Yaitu tadi bisa TTM. Bisa mau membalas suami dengan apapun. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Ya, yuk berikutnya tadi. Apa bagian saudara ketika saudara jaga kesetiaan? Ini yang saudara lakukan. Hidup perkawinan itu kalau tahu prinsipnya sampai maut yang memisahkan. Berarti seumur hidup tidak saudara? Lah kalau saudara tidak nikmati perkawinan, kanker enggak saudara? Penyakit enggak saudara? Makanya banyak orang bilang gini, wajah istri itu ya kok bisa lebih tua. Sedang suami itu kelihatannya lebih muda padahal usianya kurang lebih sama. Mungkin saudara jauh lebih muda. Itu karena saudara tidak pernah menikmati perkawinan. Kita percaya bahwa ketika saudara menikmati perkawinan, sekalipun pasangan kita bukan terbaik, 1 Korintus 7 ayat 14, yuk. Ayat ini ya saya suka. Walaupun tidak terbaik, saya tetap percaya bahwa ada kesetiaan Tuhan yang akan merubah. Karena suami yang tidak beriman itu akan dikuduskan oleh istrinya. Istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Siapapun saudara bukan menikah dengan orang yang sempurna. Sekali lagi, gak ada orang yang menikah dengan orang yang sempurna, termasuk saudara dan saya bukan sempurna. Kita ini adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan disempurnakan. Lewat zona nyaman gak bisa. Lewat pasanganmu itu loh, setiap hari buka mata lu lagi. Tapi justru lewat pasangan hidupmu itu, ketika engkau bisa menikmati perkawinan, percayalah, suatu kali kesetiaanmu itu akan merubah pasangan hidupmu yang bermasalah, akan dikuduskan oleh perbuatan saudara. Amin. Yang kedua, yuk, nikmati perkawinan sekalipun banyak tantangan, karena Tuhan itu tetap benci perceraian. Tantangan apapun hari ini nikmati, pokoknya tidak boleh ada kata cerai. Yang ketiga, nikmati perkawinan sampai maut yang memisahkan. Hari ini nikmati saudara. Kalau saudara mau setia sama Tuhan, sudah tidak ada pilihan lagi itu tadi. Bangun cinta. Enter no exit. Tidak ada kata exit untuk pernikahanmu. Percayalah, hanya maut yang bisa memisahkan. Terima dia apa adanya. Yang berikutnya, yang terakhir. Hari ini kalau saudara tidak bisa nikmati perkawinan, sudahlah, imani. Orang yang di sampingmu ini walaupun kasar dia tetap yang terbaik. Walaupun pelit
seperti apapun dia tetap yang terbaik. Suatu kali iman saudara hari-hari ini, kalau engkau berkata dia tetap suami yang terbaik, dia suami yang tidak pelit, dia suami yang pilihan, iman yang luar biasa yang Tuhan sudah tetapkan, maka itulah yang akan terjadi. Amin. Yuk yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Alasan saudara setia dalam perkawinan, ya. Saudara nanti bisa copy semua ini. Jadi kalau saudara mulai buka primbon, kalau sudah mulai hatinya goyah, duh Tuhan, apakah ini yang terbaik? Pasti. Karena Tuhan yang menyatukan dalam ikatan janji. Lihat ya, pernikahan itu bukan ikatan kontrak yang bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Tapi pernikahan itu adalah ikatan janji sehidup semati, saudara. Kalau kontrak bisa dibatalin, menikah 5 tahun bosen, batal sudah, ganti pasangan berikutnya. Tapi sekali lagi, menikah itu ikatan janji di depan altar kudusnya Tuhan yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun, hanya maut. Jadi Bu Eli gimana Bu Eli? Kalau punya pasangan, ya saudara harus nikmati. Nikmati dengan perubahan hidup, percayalah firman Tuhan itu ya dan amin. Waktu engkau nikmati, engkau tidak berubah-berubah, ya saudara tidak akan bisa menguduskan suamimu. Selamanya saudara tetap akan melihat ini jengkelkan terus. Kenapa? Karena tidak ada perubahan kekudusan, perubahan karakter Kristus yang engkau transfer. Tapi waktu engkau menikmati perkawinan dengan perubahan karakter Kristus yang engkau tabur, setiap hari ditabur. Tuhan, walaupun dia tidak berubah, aku berubah, aku tetap mengasihi. Percayalah, suatu kali apa yang saudara tabur dengan karakter Kristus, saudara akan menuai pasangan hidupmu. Dia akan menjadi karakter Kristus. Tidak ada orang nabur benihnya, jeruk tumbuhnya yang lain, saudara. Kalau yang ditabur karakter Kristus, pasti suatu kali gak mungkin yang orang yang menyakiti hatimu, yang kudus, yang hidupnya suka berzina, akan menjadi kudus karena perubahan yang saudara tabur. Amin. Kenapa pasangan hidup kita tidak berubah-berubah? Karena yang ditabur karakternya iblis terus. Sakit hati ditabur, maki-maki ditabur, kebun binatang ditabur. Jangan mimpi ini bisa nuai karakter Kristus sesuai yang saudara tabur. Makanya ketika saya mengerti firman, saya nikmati kok perkawinan saya. Orang lain yang heboh, lah wong saya ndak apa-apa kok sana heboh. Kok orang bingung lihat perkawinan saya lo sama Pak Nyoto ndak apa-apa. Walaupun digosipkan seperti apa, sekalipun sampai punya 2 anak. Tanya mama saya, tanya Bu Debi, tanya orang pengerja, saya ndak pernah bertengkar, saudara. Saya belajar berubah. Mulut saya kunci total, karena saya kepingin nabur ke dia. Investasi ke Pak Nyoto, investasi karakter Kristus, itu yang saya lakukan. Daripada saya investasi iblis, saya nuai karakter iblis dalam hidup suami saya, buat apa? Amin, saudara. Yang ketiga, karena Tuhan jelas membenci perceraian. Itu sebabnya hari ini, ya, kita percaya yang kedua, Tuhan itu menjadi saksi dalam pernikahan, ya. Maleakhi 2 ayat 14 nanti saudara baca, ya. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan Allah telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi waktu Tuhan itu jadi saksi, saudara jangan main-main. Kita tetap percaya, ya. Yuk kita mau bangkit berdiri.
Saudara yang punya masalah dalam rumah tangga, pesan saya pulang dari tempat ini, tidak usah bingung ngerubah suamimu. Manusia itu tidak bisa berubah di tanganmu. Pasanganmu itu ada waktu caranya Tuhan didik nanti. Ya, seperti suaminya Bu Lili dididik dengan cara Tuhan sampai berubah. Tapi nanti suami saya punya cara sendiri, tidak sama didiknya kayak suaminya Bu Lili. Tanya Bu Lili ya, suaminya dulu dididik bangkrut ya Bu. Tapi hari ini Tuhan kembalikan, wow, luar biasa. Mungkin nanti cara Tuhan didik suami saudara, suami saya itu beda. Tapi percayalah hari ini jangan lupa, tetaplah engkau setia menabur benih yang benar. Amen. Itu yang perlu saudara lakukan. Jadi pulang dari tempat ini yang punya pergumulan suami pelit, suami kasar, suami bawel, suami yang suka selingkuh, berzina, tidak ada masalah saudara. Pesan saya, nikmati. Semakin saudara nikmati dengan menabur perubahan karakter Kristus, berjalan maju memang bercucuran air mata, tapi pulangnya jelas beda. Saudara akan melihat sorak-sorai kemenangan, menikmati anggur yang termahal, termanis, sampai keturunanmu itu anggur tidak akan berhenti saudara, terus akan tercurah. Amin. Amin. Yuk, kami akan belajar untuk setia. Kami tidak akan banyak menuntut pasangan kami untuk berubah. Kami mau Tuhan, hidup kami yang berubah. Kami mau tetap setia menabur benih-benih karakter Kristus dalam hidup kami. Supaya ketika kami menabur kekudusan, maka pasangan hidup kami akan berubah Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mengalami masalah dengan pasangan hidup kami, siang ini kami percaya masalah itu tidak akan menjadi masalah ketika kami tidak pernah mempermasalahkan. Kami akan menikmati pasangan kami apa adanya Tuhan. Amen. Kami akan menerima dia apa adanya. Kami tidak mau Tuhan hidup pernikahan kami di ujung-ujung ini Tuhan berakhir dengan perceraian. Karena Engkau membenci perceraian dan Engkau menjadi saksi dalam pernikahan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya siang ini anak-anak-Mu pasti diubahkan. Amen. Saudara boleh berkata-kata di hadapan Tuhan. Sebut nama suami saudara masing-masing. Katakan, Tuhan melihat seperti yang kamu ucapkan di hadapanku siang ini, demikianlah akan aku lakukan. Katakan, suamiku kuang nyoto dia yang terbaik. Katakan, siapa yang punya suami, sebut pasangan hidupmu. Dia akan menjadi imam, dia akan menjadi kepala keluarga yang baik, yang takut Tuhan, hormat akan Tuhan, dan aku akan menghasilkan anak-anak. Sebut nama anak saudara. Siapa nama anak saudara? Mereka akan menjadi keturunan-keturunan ilahi yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Tapi kami percaya bahwa firman ini akan terus terekam dalam memori kami. Amen. Ketika kami pulang, kami tidak akan selesai Tuhan. Walaupun iblis datang dengan fakta, kami tetap mau teguh setia kepada pasangan kami. Amen. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.